wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabe selamat tinggal latai, salam sejahtera dan dem melempang, hadir kesadino bersirawin kasadega, sehat kejuban. Perkenalkan, nama saya Hana Divina Gracia. Saya dari kelas 11 MIPA 4 dan merupakan angkatan absen yang ke-18. Oleh karena itu, maka topik dari presentasi fisika saya merupakan dampak dari pemanasan global. Sebelum saya memasuki kepada materi saya yang merupakan dampak pemanasan global, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada teman-teman dan ibu guru akan apa itu sebenarnya pemanasan global, bagaimana mekanismenya, dan apa saja yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Baik, lanjut. Apa itu pemanasan global atau global warming? Global warming atau pemanasan global adalah merupakan peningkatan suhu pada permukaan bumi secara rata-rata. Nah, peningkatan suhu ini menyebabkan suhu pada atmosfer permukaan bumi menjadi panas atau hangat. Seperti yang kita ketahui, matahari memancarkan suatu radiasi dan panas kepada bumi. Akhirnya ada beberapa bakteri atau bagian yang menyebabkan pantulan dari cahaya matahari ini memantul. Jadi, terjadinya pemanasan global ini sama seperti efek rumah kaca. Di sini kita lihat bahwa biasanya efek rumah kaca ini biasa digunakan sebagai tempat tanaman kan ya. Jadi tentunya pada bagian bawah akan ada banyak gas seperti uap air, karbon dioksida dari tanaman, kemudian ada juga gas metana. Nah, gas-gas tersebut nantinya akan merambat kepada permukaan rumah kaca. Akhirnya, gas-gas tersebut akan menarik kembali suatu sinar atau radiasi pada matahari sehingga menyebabkan radiasi tersebut terperangkap kembali. Akhirnya radiasi yang tadinya memantul kembali tertarik karena gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan uap air. Atau bisa kita sebut sebagai H2O. Apa pemicu dari global warming? Nah, di sini seperti yang kita lihat bahwa terdapat kendaraan dan motor yang sangat padat. Tentunya itu menyebabkan suatu gas karbon dioksida. Begitu pula dengan berjalannya pabrik seperti pabrik fosil, bahan bakar, itu menyebabkan banyak sekali gas karbon dioksida atau gas metana terjadi. Sama halnya seperti pengeboran minyak tanah. Selain itu, penebangan pohon yang berlebihan atau juga pembakaran pohon bisa menyebabkan karbon dioksida yang terdapat pada pohon itu mulai keluar semakin banyak. Karena kan di pepohonan atau tumbuhan mereka itu menyimpan karbon dioksida yang banyak. Jadi bila ditebang atau dibakar itu akan melepaskan banyak sekali karbon dioksida. Lalu bagaimana saja atau apa saja dampak dari pemanasan global ini? Adalah topik di sini dampak yang kita ketahui akan saya bahas pertama adalah dampak dari yang terjadi pada iklimnya. Ini bisa kita lihat bahwa akan terjadi perubahan cuaca yang sangat ekstrim atau bisa juga kita sebut sebagai berubah-ubah. Akan ada beberapa daerah dimana dia akan mengalami badai seperti badai hujan yang sangat berlebihan atau juga badai salju. Kenapa bisa terjadi badai salju padahal ini pemanasan global? Alasannya karena beberapa daerah itu terdapat perputaran angin yang sangat tidak signifikan. Jadi misalkan perputaran anginnya besar itu akan menyebabkan salju menurun secara kecil. Sementara kalau perputaran angin yang terjadi itu sedikit,
mengakibatkan suatu badai salju. Pada akhirnya akan terjadi seperti badai topan, kemudian salju badai hujan yang berlebihan itu akan menyebabkan suatu daerah yang datarannya rendah akan mudah terjadinya banjir. Selain itu, pemanasan global juga dapat menyebabkan suatu daerah menjadi mengalami kekeringan. Akhirnya, hewan-hewan maupun manusia akan mengalami kesulitan hidup dalam menerima atau mencari konsumsi dari air yang ada. Bisa kita lihat terdapat hewan-hewan yang kehilangan habitatnya akibat pemanasan global tersebut. Jadi kita lihat bahwa populasi dari penguin maupun beruang kutub kehilangan habitatnya akibat pemanasan global. Awalnya kan habitat mereka itu terdapat pada kutub utara. Nah, otomatis mereka terpaksa bermigrasi akibat pemanasan global itu menyebabkan suatu daerah seperti kutub utara mengalami es yang mencair atau glacier mencair. Jadi akhirnya penguin dan beruang kutub ini kehilangan habitatnya dan mereka juga tidak dapat selamat karena iklim mereka kan sudah tentunya pada iklim yang dingin. Kemudian kita lihat bahwa ada hiu paus yang terdampak pada, kalau dari artikel yang saya baca, terdampak daerah pantai di Bali. Nah, kalau migrasi tersebut, akhirnya yang paus ini juga terhimpit kepada bebatuan. Kemudian ada Asia, di mana populasinya juga berkurang akibat pemanasan global yang berkapasitas Selain pada hewan yang saya sebutkan tadi, ada juga hewan-hewan yang berdampak pada daerah maupun serangga. Penyu di sini, penyu bisa saja kehilangan habitatnya atau bisa juga punah akibat migrasi tersebut. Kemudian ada populasi lebah atau serangga yang semakin berkurang akibatnya suhu yang terlalu panas dan ekstrim pada suatu daerah, menyebabkan sayap mereka itu mulai kelelahan bahkan tidak dapat terbang. Akhirnya mereka jadi punah dan juga tidak dapat melakukan penyerbukan pada tanaman. Tanaman yang perlu diserbu tentunya akan melayu. Saya akan menjelaskan mengenai suhu ekstrim dan juga gelombang panas. Pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu suhu ekstrim maupun gelombang panas. Gelombang panas itu terjadi dari suhu derajat seperti 50 derajat Celcius ke atas hingga 80 derajat Celcius, which is more extreme dan suhu panas itu Celcius. Sementara untuk suhu ekstrim dia hanya terjadi pada suhu yang berada di atas 36 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius. Nah, untuk gelombang panas akan berdampak kepada hutan yang menyebabkan hutan itu sendiri akan terbakar dengan karena suhu yang sangat tinggi seperti 80 derajat Celcius. Tentunya tidak ada manusia atau hewan yang bisa hidup pada iklim seperti tersebut atau daerah yang sangat panas. Selain itu, untuk suhu yang ekstrim, pada daerah seperti kutub utara atau Antartika, sebenarnya kutub utara ini atau daerah yang sangat dingin, umumnya sangat membantu kepada radiasi matahari untuk mengatur. Es tersebut yang karena suhu yang terlalu ekstrim ini menjadi cair dan juga akan terjadi peningkatan air laut karena ternyata di tersebut menjadi cair. Ini bisa kita lihat yang akan terjadinya
Oh ya, peningkatan air laut juga terumbu karang yang rusak akibat bergelombangnya peningkatan air laut. Akhirnya juga akan berdampak kepada pulau-pulau terkecil. Nah, karena peningkatan air laut akibat dari gletser es yang mencair akan menyebabkan suatu pulau terpencil maupun pulau dataran rendah tidak tenggelam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai di mana saja letak dari gelombang panas bisa terjadi maupun suhu ekstrim. Gelombang panas bisa terjadi pada daerah seperti Australia, Amerika Serikat, kemudian Afrika bagian selatan, Eropa, dan juga India. Sementara pada daerah Indonesia tersendiri tidak adanya gelombang panas. Hal ini akibat sang tokoh bernama Gustawan mengklasifikasi bahwa hubungan dari gelombang panas dengan iklim Indonesia yang memiliki suhu ekstrim tidak ada hubungannya sama sekali. Karena iklim kita ini sudah tropis, jadi tentunya tidak ada lagi gelombang panas yang terkait pada itu. Maka dari itu di daerah Indonesia hanya terdapat suhu ekstrim saja yang mencapai di atas 36 derajat Celcius. Misalnya daerah Deli Dandang atau pada provinsi Sumatera Utara yang berada suhu seperti 37,1 derajat Celcius. Kemudian pada daerah seperti Medan yang berada juga pada provinsi Sumatera Utara yang memiliki suhu sekitar 36,6 derajat Celcius. Pada daerah Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, ya, dia memiliki suhu sekitar 36,6 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir pada daerah Sidoarjo atau Jawa Timur dengan suhu 36,6 derajat Celcius. Baik, sekian dari presentasi saya mengenai dampak dari pemanasan global dan saya harap dari presentasi ini dapat membantu teman-teman dan juga bisa dipahami. Sekian dari saya, terima kasih.